yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah cabang ilmu dakwah yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah dalam sistem ajaran Islam dan kehidupan manusia. Filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat yang ada. Ontologi ilmu dakwah merupakan bagian dari filsafat sistematis metafisika. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dan kategori-kategori logis yang berlainan. Selanjutnya ada epistemologi dakwah yang merupakan usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai titik tolak berpikir. Lalu aksiologi dakwah adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Yang kedua ada objek filsafat, terdiri dari objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat ialah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan atau realitas, ada dalam pikiran atau rasional, maupun ada dalam kemungkinan atau spiritual, transendental, dan gaib. Sedangkan objek formal filsafat dakwah menurut Sambas adalah mempelajari bagaimana hakikat dakwah. Sedangkan Sulisyanto mengatakan bahwa objek formal filsafat dakwah adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses penyampaian ajaran Islam. Yang ketiga, ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir secara radikal adalah berpikir secara sungguh-sungguh dan bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang segala sesuatu yang dipikirkan. Ini berarti ingin mencari hakikat kebenaran sesuatu. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Berpikir konseptual adalah cara berpikir yang selalu memecahkan suatu masalah menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil penilaiannya selama ini. Berpikir secara konsisten adalah berpikir dengan tetap atau selaras dan sesuai. Berpikir secara sistematik adalah berpikir untuk memahami dan mengelola masalah yang kompleks. Berpikir secara menyeluruh adalah mencermati objek yang menjadi kajian yang tidak dipandang hanya dari satu sisi saja. Berpikir secara bebas berarti bahwa ketika kita berpikir kefilsafatan, pikiran kita bebas dari prasangka sosial, budaya, historis, dan agamawi. Yang keempat, ada manfaat dan kegunaan filsafat, yaitu membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kelima, hubungan filsafat dan dakwah. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu, sehingga filsafat dan dakwah sangat berhubungan. Dakwah memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi karena kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, yaitu seseorang atau sekelompok dai mengkomunikasikan pesan kepada mitra dakwahnya baik secara perorangan ataupun kelompok. Sedangkan hubungan filsafat dengan proses komunikasi dakwah menurut Ahmad Mubarak, filsafat berminat pada komunikasi, bukan pada interaksi sosialnya, tetapi pada apakah hakikat manusia atau komunikan itu dan bagaimana ia menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di luar dirinya dalam alam semesta ini. Yang keenam, ada tujuan dan fungsi, yaitu membekali mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwah dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan keumatan, serta dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan tersebut. Mahasiswa memahami bahwa Islam adalah agama dakwah yang harus ditransformasikan kepada seluruh umat Islam. Mahasiswa atau dai mampu menjelaskan tentang dakwah Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Mahasiswa atau dai dapat memanfaatkan semaksimal mungkin akal yang diberikan oleh Allah dalam pengembangan dakwah Islam. Mahasiswa atau dai dapat memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah.